Dan ya, ini dia full spoiler mengenai One Piece chapter 1141 berjudul Seorang Wanita Tua atau The Older Woman dengan cover story Yamato di mana kita mengetahui kalau Ulti menyaksikan anak buah Wushu memukuli Petsuan sementara Ulti menangis penuh amarah di sana. Nah, chapter dimulai dengan Root dan Nami yang membawa para penjaga kastil kembali ke desa dengan kapal terbang atau Sfar. Dan di sana, Nami mengeluh karena tidak ada harta karun besar di kastil. Dan mendengar hal tersebut ya, Root mencoba menenangkan Nami karena dia khawatir kalau para penjaga mungkin saja mendengar keluhan Nami tadi itu. Kemudian scene pindah ke Ripley dan Franky yang melanjutkan turun mereka di Treasure Adam Tree atau Treasure Tree Adam, yang mana Franky mengatakan bahwa ada lebih banyak hal di pohon Adam yang layak dilihat daripada yang pernah dia bayangkan sebelumnya. Dan Ripley menjelaskan bahwa para raksasa telah tinggal di atas cabang-cabang pohon raksasa ini selama bertahun-tahun lamanya. Itulah sebabnya setiap cabang memiliki sejarah yang kaya. Lalu tiba-tiba Franky melihat cabang besar dari pohon Adam yang telah ditebang. Dan kita bisa melihat bagian cabang yang masih tersambung ke pohon Adam. Wow, apa itu? Tanya Franky di sana. Dan Ripley berkata, dulu ada sebuah desa bernama Hagen di cabang itu, dan suatu hari petir menyambar desa tersebut menyebabkan kebakaran besar. Masalah dengan cabang-cabang kuno ini adalah sekali terbakar apinya tidak akan padam. Dan untuk mencegah api menyebar ke cabang lainnya, kami harus menebang seluruh cabang tersebut bersama dengan desa yang terbakar di atasnya. Dan Franky meresponnya, pasti sulit sekali. Selegendaris apapun pohon Adam, aku rasa ini sesuatu yang tak bisa terhindarkan seiring bertambahnya usia pohon tersebut. Lalu Ripley kembali berkata, bisa dibilang petir dan api adalah sesuatu kelemahan daripada Elbaf. Kemudian scene pindah ke desa barat. Nami kembali ke pesta dan berbicara dengan Usopp yang sedang mabuk. Nami, kemana saja kau? Dan aku nggak lihat Luffy dan Roro. Di mana dia? Dan Nami berkata, nggak tahu, mungkin lagi menjelajah. Yang mana Jorul tiba di meja tempat Nami dan Usopp berada saat ini. Dan Usopp berkata kepada Jorul, "Oi Jorul, lihat nih navigator jenius kami." Sungguh seorang wanita yang cantik, seru Jorul di sana. Di mana Usopp kembali bertanya kepadanya, "Haha, kakek mesum, ngomong-ngomong, bagaimana dengan tipemu?" Dan Jorul menjawabnya, "Pujah, ya, tipeku wanita yang lebih tua." Yang mana Usopp langsung melompat dan memukulnya karena kita tahu ya Jorul itu yang paling tua. Dan Usopp di sana berkata, sepertinya ada orang seperti itu yang masih ada kah? Kau itu yang paling tua di seluruh dunia. Dah. Dan Jorul kesakitan membuat para giant melihatnya ke arah sana. Sementara itu, Nami duduk di samping Jinbe sambil melihat tingkah Usopp yang mabuk. Dan dia tersenyum dan juga berkata bahwa datang ke Elbaf adalah mimpi Luffy dan juga Usopp. Sementara itu, Sanji menyadari bahwa Garp tidak ada di pesta, jadi dia mulai mencarinya. Lalu kita mulai beralih ke tempat Root yang membawa para penjaga raksasa untuk dirawat oleh Garp. Garp mencoba bertanya apa yang terjadi, tetapi Root berusaha menyembunyikan kebenaran yang ia ketahui. Dan pada akhirnya Garp malah menghajarnya. Kemudian scene pindah ke Luffy dan Zoro. Mereka berada di dunia bawah saat ini dan menemukan Loki dalam keadaan yang sekarat. Luffy mencoba membuka rantainya tetapi ternyata terbuat dari batu laut sehingga Luffy langsung melemah begitu menyentuhnya. Lalu Zoro dan Luffy mulai berdebat di mana Zoro berkata, belum aman untuk melepaskan Loki saat ini. Kita harus berbicara dengannya dulu untuk menentukan dia ini orang seperti apa. Dan Zoro berjalan ke arah Loki dan menendang lukanya. Tentu saja Loki berteriak di sana. Nah, mendengar hal itu Zoro berkata, Oke, setidaknya lukanya tidak bohong. Tetapi hal itu ya membuat Luffy berkata, di sana dia hampir mati. Dan Zoro berkata pula, jika dia mati berarti takdirnya memang sampai di sini. Wah, kau kejam banget, seru Luffy di sana. Lalu Zoro setuju untuk melepaskan rantainya tetapi tetap membiarkan satu borgol tetap terpasang di pergelangan kaki Loki.
Dan Luffy kembali berkata, aku akan pergi mencari Chopper, tapi karena All Library atau perpustakaan burung hantu sangat jauh, lebih baik kita panggil dokter di desa saja. Dan Zoro mengatakan jika raksasa yang waspada itu membebaskan Loki, mereka pasti akan dibuang. Luffy mengatakan tidak peduli, dia akan memanggil dokter dari desa. Luffy juga mengatakan mereka harus mendapatkan daging karena tidak ada yang bisa sembuh jika tidak makan daging. Sementara itu, Zoro melihat hewan yang dikalahkan di dekat Loki berserakan dan dia berkata, ada banyak daging tergeletak di sana. Yang mana ya, mendengar hal tersebut Luffy marah dan berkata, jangan katakan itu lagi. Mereka adalah teman-temanku. Aku akan pergi berburu sesuatu yang ada di gunung. Namun Zoro tetap berkata, mereka semua adalah daging yang sama. Dan Luffy menekankan lagi dan lebih marah dan berkata kepada Zoro, kau jelas tidak memakan temanmu. Oke, salahku. Zoro minta maaf di sana. Kemudian ketika Luffy hendak menuju desa, dia mendengar sesuatu dari langit. Luffy dan Zoro melihat Hairudin dan krunya bersama Sanji jatuh di atas Sval. Hairudin mendengar semuanya dari Root, bergegas turun untuk menghentikan Luffy dan juga Zoro. Tapi mereka terburu-buru. Kru Hairudin tidak menggunakan lift biasa dan menaiki Sval atau kapal terbang itu untuk turun ke Underworld. Tetapi Sval atau kapal itu akhirnya jatuh karena tidak ada awan di pulau itu atau di tingkat tersebut yang lebih rendah. Dan dalam halaman ganda yang sangat epik, Luffy menggunakan Gomu Gomu no Fusion untuk menolong mereka semua yang terjatuh. Tubuh Luffy membengkak untuk menghentikan kapal tersebut dan Hairudin menangis kegirangan melihat Luffy di sana. Tetapi Sval memantul lagi dengan kekuatan yang besar dan mereka semua kecuali Gert dan Sanji terbang lagi. Hairudin dan krunya berhasil bertemu dengan Luffy kembali. Mereka terluka parah dan mereka berterima kasih juga kepada Luffy atas pertolongannya tadi itu. Karena jatuh dari ketinggian tersebut berarti kematian seketika. Kemudian Hairudin meminta Luffy untuk tidak melepaskan Loki. Tolong, topi jerami, pertimbangkan kembali keputusanmu untuk membebaskan Loki. Kau tidak boleh mempercayai Loki. Dia itu licik, kejam, dia jahat, tidak rajin menabung. Penjahat yang tidak bisa ditebus. Kami mengenalnya sejak dia masih kecil. Jika dia mengatakan sesuatu yang menyenangkan, itu tidak diragukan lagi. Hanyalah sebuah tipu muslihat. Dia adalah seorang penjahat yang dengan santai membunuh seseorang yang baru saja ia sebut sebagai teman. Dia adalah musuh bagi dunia. Di mana Hairudin yang telah panjang berbicara seperti itu, tapi di sana Zoro berkata, sedikit terlambat untuk itu. Tentu saja Hairudin bertanya-tanya, "Hah?" Dan di halaman ganda terakhir pada chapter kali ini yang sangat absolutely epic, kita melihat Loki telah bangkit. Meskipun ia masih memiliki borgol di pergelangan kakinya, terutama pada kaki kirinya, Loki berada di depan Luffy saat ini dan terlihat sangat marah. Ukuran Loki sangat besar, Luffy terlihat seperti semut di sampingnya. Dan para kru Hairudin sangat terkejut di sana dan berkata, "Itu Loki!" Dan Luffy yang melihatnya berkata pula, "Apa-apaan, seharusnya dia pingsan." Dan Hairudin menatapnya dengan penuh tantangan sementara Loki mengambil senjatanya dengan senyuman jahat di wajahnya. Dan Hairudin berkata, "Hentikan itu Loki, menjauhlah dari Ragnir atau Iron Thunder." Mungkin itu senjata Loki ya. Dan ya, chapter berakhir di sini. Dan bagaimana menurut kalian dan minggu depan tidak libur?